Xiaomi 15T setelah 1 bulan. Lagi-lagi ada hal yang bikin gue bertanya-tanya dan bingung. Apalagi ini salah satu seri yang selalu jadi acuan, pedoman, dan idaman. Kayak, kok bisa ya? Oke, langsung aja gue bahas semua kurang lebihnya. So, welcome back to Up To Date Idea Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Jujur gue agak kecewa ngeliat spek HP yang satu ini, kayak bukan Xiaomi gitu loh. Ya emang ada upgrade, tapi upgrade-nya kayak biasa aja. Pakai Dimensity 8400 Ultra yang udah dipakai sama Poco X7 Pro. Makanya gue tanya ke kalian, mau di-compare atau enggak? Ya gue lebih mengharapkan HP ini pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4, apalagi udah harga 7 jutaan. Ya memang setelah gue compare sama Poco X7 Pro, menemukan hasil, ada satu hal yang bikin HP ini unggul, yaitu soal cooling. Yes, ketika gue main Genshin Impact dengan settingan high plus 60 fps selama 1 jam tanpa AC, ya ini throttle-nya tuh nggak ada. Makanya bisa dapat FPS rata-rata di angka 47 sampai 59 yang sangat playable. Bang, nggak semua orang main game. Iya, bener sih. Tapi gue selalu bilang dan nggak akan bosen ngingetin ke kalian kalau performa kenceng itu akan berasa nanti seiringnya waktu. Nggak cuman sekarang aja, kayak investasi. Ya walaupun sekarang ini kalau misalkan kalian pakai chatting, social media, browsing, nggak akan yang gimana sih. Lanjut ngomongin soal tangkapan signal. Ini bagus, mantap banget, dan bahkan teknologi Wi-Fi 6-nya bisa memaksimalkan provider internet gua. Jadi ini super ngebut dan tentunya masih tersedia eSIM plus dual SIM fisik. Mungkin kalian bilang lagi, Bang, berarti bisa 3 SIM dong? ya bener, tapi yang bisa berjalan bersamaan cuma 2 aja. Gunanya itu kalau misalkan kalian lagi traveling ke luar negeri, nggak perlu tuh lepasin lagi SIM-nya, tinggal scan barcode di sana terus disable SIM yang manual di 2 itu. Jadi nggak perlu pindah-pindah yang terlalu ribet. Kalau gue ngeliat kamera belakang di HP ini tuh kayak nggak ada yang berubah. Dari segi resolusi, konfigurasi, semua sama. Tapi setelah gue telusurin lebih lanjut, untuk sensor utamanya tuh diganti. Dari sebelumnya menggunakan Sony IMX906, sekarang jadi Light Fusion 800. Dan tentunya ini masih kolaborasi sama Leica, plus masih ada color science-nya. Ada authentic dan vibrant. Sebelum gue bahas hasil foto, pertama-tama gue mau komplain dulu sama Xiaomi. Ini ketika gue pindah lensa ultrawide, primary lens sama telefoto, berasa banget endet, animasinya tuh kaku, patah-patah. Kalah sama HP-HP dari BBK di harga yang sama. Jadi kayaknya masih perlu dioptimalisasiin lagi, karena sayang banget sih buat HP 7 jutaan. Dan ketika gua foto cekrek, terus emang shutter speed-nya ini cukup cepat untuk capture-nya, tapi processing image di background-nya ini agak lama ya. Per foto jadi 2 detik, jadi nyusun antrian. Ya udah, langsung aja gua bahas hasil fotonya dulu. Di luar karakteristik warna, menurut gua dynamic range-nya ini bagus banget, selalu on point, detailnya tajam, merata tanpa ada extra software sharpening yang berlebihan. Jadi ini di-improve, tapi memang menurut gua dari segi konsistensi highlight itu masih kurang. Mesti dimainin exposure-nya sedikit biar hasil foto tuh terlihat lebih well exposed dan kelihatan lebih proper aja. Kalau ngomongin soal karakteristik warna ya tinggal kalian pilih aja. Kalau misalkan mau kelihatan lebih vintage, pilihlah authentic. Tapi kalau misalkan pengen vintage tapi pengen kekinian juga, pilihlah yang vibrant. Kalau gue sih lebih demen menggunakan yang authentic karena berasa Leica banget. Dan ngomongin soal kualitas low light, yes, gue harus akuin noise grain-nya tanpa mode night mode pun ini berkurang sangat jauh, dan ketika gue nyalain fitur night mode bisa mengurangi sangat jauh. Jadi ini bagus banget sih, gue nggak perlu sering-sering aktifin mode night mode. Dan untuk kamera depannya, ya harus gue akuin juga sih, ini kualitasnya bagus. Beautify-nya pun bisa kalian atur. Bahkan ketika gue matiin pun ini kelihatan skin tone-nya natural dengan detail yang menyeluruh. Dan ketika gue nyalain fitur efek portrait mode, ya ini cukup rapi. Walaupun ya sesekali misalkan ada helai-helai yang terbang, ya masih ke blur sih. Tapi at least overall gue suka kualitas selfie-nya. Mantap. Ya, jadi gini lah kira-kira contoh kualitas 4K 30 fps. Yang gue suka sih memang bisa pindah lensa ultrawide, walaupun memang agak patah ya. Tapi ya ini not bad lah, not bad. Bisa pindah ke telefotonya juga. Balik lagi. Kurang lebih kayak gini guys. Oke, jadi ini kondisi low light-nya. Gue surprise sih memang, walaupun dengan keadaan cahaya minim kayak gini, skin tone gue masih ketangkep cukup natural, walaupun ya jitter noise-nya masih berasa. Tapi ya not bad. Gimana kualitas mic-nya juga? Coba komen di bawah.
Buat kualitas layar ini nggak ada upgrade yang terlalu wow, kecuali bezelnya yang makin tipis. Walaupun kalau misalkan kalian lihat di bawah dagunya agak tebal sedikit. Yang ada, kualitas layarnya tuh di downgrade. Ya, sesimpel dari brightness 4000 nits, sekarang jadi 3200 nits. Fitur adaptive color tone, di mana layarnya bisa menyamakan kondisi warna sekitar biar mata nggak capek, itu absen. Dan yang bikin gue bingung, fitur always on display yang tadinya beneran bisa nyala, sekarang jadi cuma 10 detik doang. Gila, ini HP makin mahal, tapi gue ngerasa kualitas panel AMOLED-nya tuh kayak diturunin. Walaupun memang harus gue akui, ketika sekarang ini gue pakai buat nonton, browsing, lihat sosmed, karakteristik warnanya itu bagus. Bahkan ketika gue ngeliat dari sisi samping, sisi kanan, viewing angle-nya itu bagus, gak ada color shifting kayak di Poco X7 Pro kemarin. Bahkan untuk resolusinya pun tajam. Jadi kalau misalkan pengen ngecek hasil foto yang burem, gak perlu repot-repot pindahin ke komputer. Tapi ya itu loh, kayak kurang aja. Oh ya, by the way, untuk teknologi fingerprint under display-nya ini nggak bisa cuman asal sentuh. Mesti sedikit ditekan biar lebih cepat. Bahkan kalau misalkan kalian sentuh doang, itu disuruh layarnya agak ditekan biar tertekan. Gue demen bentuk bodi HP ini tuh semakin melengkung, walaupun dari segi dimensi ya ini makin lebar. Jadi ketika dipakai menggunakan satu tangan berasa kurang PW, terutama kalau misalkan dipakein casing lagi. Dan untuk bahan materialnya juga diubah. Dari sebelumnya kaca, sekarang jadi fiberglass yang emang lebih aman kalau misalkan jatuh karena gak gampang retak. Tapi dari segi tingkat feels-nya menurut gue kayak kurang premium, gak sesuai dengan desainnya yang elegan begini. Apalagi untuk finishing mate-nya ini gampang banget nempel sidik jari. Jadi ya udahlah ya, paling aman pakein casing aja. Dan untungnya baterainya juga naik 500 mAh, dan ketika gue pakai intense di kondisi indoor buat main game dan koneksi wifi itu sehari cukup nge-charge 1 kali aja. Bahkan kalau misalkan gue pakai di kondisi outdoor full cellular data, ini juga sehari cukup nge-charge 1 kali aja. Oh ya, ada satu hal yang harus kalian tahu. Kalau misalkan mau main game, sekarang ada fitur slow charging yang bisa diakses di fitur game mode. Ya, ini lumayan. Kalau misalkan kalian kepepet banget udah nanggung full strength tapi baterai lowbat perlu di-charge, aktifin ini, walaupun gue tetap tidak menyarankan selama tidak ada fitur bypass-nya. Sisanya untuk fitur-fitur ini komplit banget. Ada IR blaster, NFC multifunction, IP68 masih bisa tahan air, bahkan kedalaman air. Fitur stereo speaker-nya juga kenceng banget. Dan buat kalian penasaran gimana soal kualitas suaranya, nih langsung aja gue pasang Leica Inspired di volume 100%. Make sure pasang earphone dan headset. Go play. Ya, kayak gitu. Terakhir, kalau soal HyperOS 2 nggak banyak yang bisa gue bahas. Tampilannya ya seperti yang kalian bisa bayangin. Fitur-fitur AI-nya juga tersedia. Tapi ada satu hal yang cukup baru buat di seri T non-Pro, yaitu iklannya bener-bener 1000% kebasmi tanpa harus kalian lakuin apapun. Gue buka tutup aplikasi bawaan nggak nemu. Bahkan gue gonta-ganti wallpaper, ringtone 100 kali sehari juga nggak muncul. Jadi ini yang harus gue apresiasi. Bayar mahal buat kenyamanan. Mantap. Dan total selama 1 bulan ini baru terima 1 kali update. Kalau ditanya rajin atau enggak, ya hanya waktu yang bisa menjawab. Dan untuk jaminan update-nya ini masih panjang sih, 4 kali OS Android plus HyperOS. Dan untuk security patch-nya sekarang nambah 1 tahun lebih panjang jadi 6 tahun. Tap mantap. Jadi intinya, masalah Xiaomi 15T ini sebenarnya nggak banyak. Tapi yang bikin gue heran, kenapa upgrade-nya terlalu fokus sama yang luar. Di dalamnya tuh kayak sedikit kesentuh. Sesimpel, videonya masih ada jitter. Perpindahan lensa di mode foto aja ada nge-lag dan berasa kurang mulus. Dan menurut gue yang paling crucial downgrade terbesar yang kita lihat setiap hari, itu ada di bagian kualitas layar. Kalau dibilang upgrade, ya jelas upgrade. Performanya naik, baterainya naik, kameranya tuh hasil foto makin bagus, dan coolingnya makin proper. Tapi itu nggak signifikan. Dengan harga yang makin naik, berasa kurang worth it aja. Gue lebih menyarankan kalian untuk beli Xiaomi 14T yang jelas lebih murah, tapi kualitasnya itu masih bisa on par sama HP yang satu ini. Gue nggak tahu apakah ekspektasi gue sama Xiaomi ini terlalu ketinggian, atau mereka terlalu fokus sama seri Pro di all out di sana, sampai yang ini dibuat cuma sekedar ngisi pasar marketnya doang. Ya, mari kita diskusi di bawah. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyala lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Mari kita diskusi di bawah.